Yang terhormat Pastor Rukni, yang mengatakan kata-kata saya tadi tidak logis dan beliau memberikan tanggapan logis pada itu semua, dan dia menyinggung beberapa dari 14 poin yang saya sampaikan. Saya akan tanggapinya insya Allah satu persatu. Andalah yang menentukan siapa yang logis, saya atau pastor. Pastor mengatakan mengenai definisi yang saya cek di kamus, tapi beliau setuju saya mengatakan yang benar, bahwa huruf K besar menurut kamus, Yesus Kristus damai besertanya dibangkitkan dari kematian. Dalam kebangkitan ia harus bangkit. Saya tidak mengatakan pada pastor untuk setuju dengan kamus, karena beliau mungkin tidak setuju dengan kamus, begitu juga saya. Tapi beliau harus setuju pada Alkitab. Santo Paulus mengatakan itu dalam 1 Korintius pasal 15 ayat 44, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Yesus Kristus berkata dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 36, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah sama dengan malaikat, tubuh rohania. Apa ia percaya pada Yesus atau tidak, damai besertanya. Jadi, menurut Yesus damai besertanya, agar ia dibangkitkan, ia harus jadi roh, bukan tubuh yang hidup. Dan semua 14 poin yang saya sebutkan itu membuktikan bahwa ia masih hidup. Ia berkata tentang memakukan segala Taurat itu pada salib. Siapa yang mengatakan itu? Paulus, bukan saya. Paulus dalam surat Kolose pasal 2 ayat 14 yang menyalahi ajaran Yesus. Injil Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Turutilah perintah Allah. Saya setuju dengan Yesus damai besertanya. Kalau Anda ingin keselamatan, turutilah segala perintahnya. Paulus berkata pakukan itu disalib, dan pastor berkata segala perbuatan baik Anda percuma. Kalau tidak ada penyalipan, Alkitab harganya kurang dari 2 paya. Dan dalam Alkitab semua itu terbukti. Yesus damai besertanya tidak mati. Poin ketiga mengatakan, saya mengatakan, tunjukkan satu ayat dalam Injil di mana Yesus Kristus damai besertanya disebutkan sebagai ia dibangkitkan. Tidak satu pun. Ia mengutip dari Injil Matius pasal 28 ayat 6, katanya, saya bacakan ini, ia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Ia bangun. Tidak dikatakan kalau ia bangkit. Bangun berarti ia hidup. Ia hidup. Saya tidur dan saya bangun. Apa itu artinya dibangkitkan? Apa itu artinya? Pastor berkata, ia melihat seorang anak kecil. Menurutnya dia tewas. Dokter. Ia berkata demi Yesus mengatakan anak itu sudah sembuh. Anak itu hidup lagi. Apa anak itu dibangkitkan pastor? Tidak. Tapi ia waktu itu disadarkan. Yesus damai besertanya tidak dibangkitkan dari kematian di kayu salib. Ia disadarkan. Poin keempat, ia berkata, Alkitab berkata Yesus damai besertanya berjalan menembus tembok. Itu tidak pernah disebut dalam Alkitab. Itu asumsi. Asumsi. Tidak ada dalam Injil menyebutkan ia berjalan menembus. Itu asumsi. Kita bisa luruskan. Kalau Anda tahu latar belakangnya, sayang waktu tidak mengizinkan. Yesus ingin menunjukkan tangan dan kakinya. Mengapa? Untuk menunjukkan lubang-lubangnya. Siapa yang mengatakan itu? Pastor. Injil Lukas pasal 24 ayat 3 berkata, lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Lihat tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Dia tidak bermaksud menunjukkan bekas tusukan paku di tangannya. Itu katanya. Itu yang diinginkan. Thomaslah yang ingin melihatnya. Di ruang atas, ia ingin bilang, aku bukan roh. Untuk membuktikan apa? Ia tidak dibangkitkan. Poin keenam, ia berkata, kubur itu besar karena itu adalah kuburan orang kaya. Dan itu sudah disebutkan dalam wacana saya. Itu kuburan orang Yahudi kaya dan berpengaruh. Yusuf dari Arimatea. Poin ketujuh, mengapa batu itu diguling? Pastor berkata, malaikatlah yang menggulingkannya. Saya tidak bertanya, siapa yang menggulingkan batu itu? Saya bertanya mengapa itu digulingkan. Pastor berkata, untuk memperlihatkan pada orang-orang bahwa Yesus tidak mati. Kalau saya setuju pada argumennya bahwa itu dimaksudkan untuk memperlihatkan pada orang-orang kalau Yesus tidak mati, mengapa kain kafan itu dilepaskan? Pertanyaannya bersamaan. Batu digulingkan dan kain kafan dilepaskan. Itu dilepaskan di tempat. Itu disebutkan dalam Yohanes pasal 20. Kain itu dilepaskan dan ditaruh. Juga dalam Injil Markus pasal 16. Itu tidak ditanggapi. Satu-satunya jawaban adalah karena Yesus damai besertanya, ia masih hidup. Karena ia masih hidup, ia harus melepaskan kain kafan itu, juga menggulingkan batunya.
Pastor berkata, Yesus tidak masuk dalam perut ikan paus. Kapan saya pernah bilang itu? Bahasa Inggris menyatakan dengan jelas Yesus damai besertanya berkata dalam Injil Matius, pasal 12, ayat 38-40 bahwa seperti juga Yunus 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia akan ada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Yesus tidak berkata ia akan berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Saya pikir Anda tidak mengerti dalam bahasa Inggris apa kata Yesus. Seperti Yunus 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Jadi di manakah pertanyaan tentang ia masuk dalam perut ikan paus? Itu bahasa Inggris jelas. Seperti Yunus dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia dalam perut bumi. Yunus dulu masih hidup. Jadi Yesus Kristus untuk memenuhi nubuat itu ia harus tetap hidup. Tapi orang Kristen bilang, ia waktu itu mati. Agar ia memenuhi nubuat itu, ia harus tetap hidup. Pastor berkata, faktor waktu. Saya setuju. Menurut Injil, ia bangkit di hari ketiga. Jadi, ia memenuhi nubuat tentang faktor waktu. Ada juga misionaris Kristen yang pernah bicara pada saya, yang bilang, sehari semalam itu tidak berarti 24 jam. Dalam argumen Anda bisa setuju. Ada misionaris lain yang bilang, kalau saya pergi ke New York jam 2 siang, Senin siang, berangkat dari New York keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Kalau ada seseorang yang bertanya pada saya, berapa hari Anda tinggal di New York? Saya akan bilang 2 hari. Secara teknis itu salah, tapi demi pengertian, saya bisa setuju dengan Anda, tidak masalah 2 hari. Itu tidak berarti saya harus tinggal 24 jam. Kalau dia bilang 2 hari, saya bisa terima dalam hal argumen. Alkitab berkata, menurut pastor dan saya setuju dengannya, Yesus Kristus damai besertanya bangkit pada hari ketiga. Sebagian hari bisa dianggap sebagai 1 hari penuh. Kalau saya setuju dengan pastor, jangan terlalu mendetail. Jam berapa Yesus ditaruh dalam kubur dibaringkan pada Jumat malam. Kalau ia bilang sore, saya setuju demi argumen. Ia bilang siang, saya setuju. Ia berkata, andai kata Yesus Kristus damai besertanya tidak meninggalkan kubur itu Minggu dini hari, ia pergi waktu siang, saya setuju. Jadi Yesus Kristus damai besertanya sebagian hari dianggap sebagai hari penuh. Itu Jumat 1 hari, Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu malam, Minggu pagi. Walaupun Anda panjangkan dan dipenuhkan harinya, hasilnya jadi 3 hari dan 2 malam. Tanda Yunus tidak berkata seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Itu disebut seperti Yunus 3 hari dan 3 malam. Begitu juga anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Berapa totalnya? 3 hari dan 2 malam. Itu bukan 3 hari dan 3 malam. Apapun yang coba Anda katakan, walaupun Anda meminta bantuan Einstein, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan dari Alkitab itu 3 hari 3 malam. Tidak akan pernah.